Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat berbakti di Gereja Kristen Protestan Jemaat Bukit Doa, dan selamat juga ibadah secara online Bapak Ibu yang di rumah. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inenga Suamo MTH. Bapak Ibu dan jemaat saya undang bangkit berdiri, baik yang di rumah juga. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 454, bait 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah minggu ini. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian.
Saudara-saudara, firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah pada hari Minggu ini diambil dari Efesus 2 ayat 19, demikian bunyinya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita sambut dengan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita akan berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan sekaligus juga berdoa memohon pertolongannya di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. 6 hari lamanya kami boleh bekerja di tempat kami masing-masing, dan di hari yang ke-7 ini kami beristirahat di hari perhentian Tuhan, di mana pada hari ini kami tahu Engkau akan memberkati seluruh karya-Mu dan seluruh pekerjaan yang sudah kami lakukan. Namun demikian ya Tuhan, ketika kami berada di rumah-Mu yang kudus, kami sadar akan segala kekurangan kami, kelemahan kami dan dosa-dosa kami. Oleh karena itu ampunilah kami ya Tuhan dari semua dosa dan kesalahan kami. Janganlah kiranya Tuhan menghukum kami atas dosa-dosa tersebut, tetapi sebaliknya ampunilah kami dengan kasih setia-Mu melalui darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di bukit Golgota. Dan kuatkanlah kami oleh firman-Mu, biarlah kami boleh hidup dari firman Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan baru daripadanya. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menolong dan menyertai kami, agar di dalam kami merenungkan firman Tuhan, kami dapat mengerti kebenarannya dan dengan sukacita juga melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Alkitab dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Raja-Raja 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air pada kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom saudara-saudara. Saya ingin menyapa saudara yang di sini maupun di rumah atau dimanapun saudara dapat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Allah itu adalah roh adanya. Kalau dia hadir di sini, dia hadir juga di tempat saudara. Saudara-saudara, di sekitar tahun 869 sampai 850 sebelum Masehi, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Ahab. Alkitab menceritakan raja ini
adalah raja yang jahat, lebih jahat dari pendahulunya. Ahab meneruskan kerajaan dari ayahnya Omri. Omri memerintah kurang lebih 12 tahun. Tetapi Omri pun juga adalah raja yang jahat. Kejahatan Raja Ahab itu menimbulkan sakit hati dari Tuhan. Karena Ahab sejak dia memerintah, ceritakan dia memerintah selama 22 tahun. Sejak dia memerintah, dia mulai membuat kuil-kuil baru dan juga memilih atau melantik nabi-nabi palsu dan imam-imam palsu. Dalam pasal-pasal berikutnya kita melihat ada kurang lebih 450 nabi Baal yang dibunuh oleh Elia. Jadi di hampir seluruh wilayah kekuasaannya dia dirikan kuil-kuil Baal dan Assyria bersama dengan istrinya Isabel. Saudara, atas perbuatan yang keji itu maka Tuhan menyuruh nabinya Elia menyampaikan kabar kepada Ahab bahwa di negeri itu untuk beberapa tahun tidak akan ada hujan. Setelah Elia menyampaikan berita itu kepada Ahab, maka Elia pun disuruh oleh Tuhan pergi menyingkir ke sungai Kerit yang di sebelah timur sungai Yordan. Timbul pertanyaan kita, kenapa setelah dia menyampaikan pesan kepada Raja Ahab dan Tuhan menyuruh Elia menyingkir atau bersembunyi di sungai Kerit. Dalam bacaan berikutnya kita lihat bahwa akan ada peperangan yang sangat hebat, di mana sebelumnya nabi-nabi Tuhan yang mengabdi kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan dan keteladanan yang baik, tetapi telah dibunuh oleh Isabel, permaisuri atau istri daripada Raja Ahab. Dan kemudian oleh perkenanan Tuhan maka Elia menantang nabi-nabi palsu itu di Gunung Karmel. Dan kita bisa baca kisahnya itu di pasal 18. Nah, saudara-saudara, untuk bacaan hari ini kita melihat satu kisah bahwa di situ ada campur tangan Tuhan di dalam kekeringan, ada campur tangan Tuhan di dalam kelaparan, ada campur tangan Tuhan di dalam berbagai kesulitan hidup yang dihadapi oleh umatnya. Yang pertama, ketika Elia bersembunyi di sungai Kerit, dia tidak melakukan banyak pekerjaan, tetapi dia sungguh merenungkan nasibnya sebagai seorang nabi, di mana nabi-nabi yang mengabdi kepada Tuhan telah dibunuh sebelumnya. Dan dalam perenungannya itu, dia dipelihara oleh Tuhan dengan mengirimkan daging dan roti melalui burung gagak. Ini juga suatu keajaiban. Kalau tingkah laku manusia sudah begitu jahat, tidak ada lagi kebenaran di dalamnya, maka alam atau binatang atau burung-burung ciptaan Tuhan pun bisa memelihara manusia dan mengirimkan makanan kepadanya. Yang berikut, setelah sungai itu menjadi kering dan tidak ada lagi minuman di situ, maka Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk bergeser atau pindah tempat dari sungai Kerit ke Sarfat. Di Sarfat dia bertemu dengan seorang janda yang kebetulan juga janda ini adalah janda yang sangat miskin ya. Dia sedang mengumpulkan kayu untuk dapat membakar roti yang masih ada sedikit di dalam tempayannya. Nah, kemudian saudara,
Elia bertemu dengan janda yang dari Sarfat itu. Dalam pertemuannya itu Elia meminta, berikanlah sedikit aku minum. Nah, barangkali janda ini masih memiliki sedikit minuman, maka dia mau mengambil minum itu. Dan setelah diambilnya minuman itu, Elia juga meminta, berikan juga aku roti. Nah, saudara-saudara, di situ baru janda ini berbicara secara jujur kepada Elia. Roti tidak ada. Yang ada tepung segenggam, ya segenggam segini aja sudah, segenggam. Kemudian dia mempersiapkan kayu untuk membakar roti itu atau tepung itu, dan setelah itu mereka makan berdua dengan anaknya dan mati. Tetapi Elia mengatakan tidak, lakukan saja apa yang saya katakan. Kemudian janda yang dari Sarfat ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dia pulang ke rumahnya, mengambil tepung yang ada dan mulai mengolahnya. Sebelumnya Elia berpesan, buatlah lebih dahulu untukku yang kecil saja, roti yang kecil saja. Dan setelah itu baru untukmu dan juga untuk anakmu. Saudara-saudara, setelah dilakukan apa yang dikatakan atau dipesankan oleh Elia kepada janda ini, maka terjadilah. Janda ini dan anaknya serta Elia makan dan minum untuk beberapa waktu lamanya, tidak disebutkan di sini. Dan tepung dalam tempayan itu serta minyak di dalam buli-buli yang masih sedikit itu tidak pernah habis. Sementara mereka bertiga makan dengan berkecukupan. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan atau perenungan ini? Yang pertama adalah di sini Elia mengatakan kepada janda di Sarfat itu, jangan takut. Jangan takut. Rupanya memang Elia sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa Tuhan akan berbuat seperti itu. Tuhan akan melakukan rencananya dalam hidup Elia dan dalam kehidupan janda di Sarfat ini. Introitus kita tadi berkata, kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, tetapi kamu adalah sewarga Allah atau keluarga Allah. Melalui introitus ini kita mengetahui bahwa manusia yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang bergantung hidupnya kepada Tuhan, tidak pernah sendirian. Dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan akan terus memelihara mereka dengan cinta dan kasih yang abadi. Sama dengan pujian yang kita naikkan tadi, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kata cinta dan kata kasih, itulah yang mau dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan umatnya yang tetap setia dan bergantung penuh kepadanya. Yang berikut, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti dia akan terlepas dari berbagai godaan dan cobaan dalam hidupnya. Sama halnya dengan Elia. Dia adalah seorang abdi Tuhan atau nabi Tuhan yang sangat setia di dalam menjalankan perintahnya. Tetapi dia pun harus menyingkir ke sungai Kerit, kemudian ke Sarfat. Dalam bacaan berikutnya nanti kita melihat bahkan dia juga bersembunyi di sebuah goa.
karena mengalami ketakutan setelah Isabel merasa marah dengannya. Jadi saudara-saudara, di sini ditegaskan oleh firman Tuhan, orang-orang yang percaya itu juga kerap kali kan menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidupnya. Tetapi firman Tuhan ini atau bacaan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk tidak takut akan hal itu. Untuk tidak cemas dan khawatir di dalam menghadapinya. Karena apa? Karena kita tidak menghadapinya sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan kita yang akan memelihara kita. Di minggu ini saudara, kita menunggu keputusan pada pemerintah, di mana kurang lebih sudah 20 hari ya, kurang 2 hari dari tanggal 3 ya, kita mengikuti PPKM darurat ya. Jadi selama kurang lebih 2 minggu. Ketika kita mengikuti PPKM ini, sepertinya dunia mundur ke belakang. Kita sudah dalam keadaan new normal, normal yang baru, bukan normal yang lama. Dan kita sudah terbiasa dengan itu. Tapi tiba-tiba ada PPKM darurat. Ini juga menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran. Kita berharap di dalam PPKM darurat ini COVID-19 dengan varian baru yang disebut dengan Delta itu akan dapat diatasi dengan cepat. Tetapi dari hari ke hari kita melihat penanganan yang gesit, yang lebih intensif, khususnya untuk Jawa dan Bali. Tetapi beritanya juga menunjukkan bahwa yang terinfeksi atau yang terpapar itu menaik terus sampai di mana-mana ada yang kekurangan gas oksigen dan juga tempat tidur. Ini lebih mencemaskan lagi. Tetapi kemarin kita melihat bahwa Menko Maritim Pak Luhut dengan jajaran menteri yang lain mengadakan pertemuan dan pembahasan intensif tentang hal ini, dan kita merasa lega bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah telah membuahkan hasil. Kita berharap dalam 1-2 hari ini kecenderungan akan semakin menurun sehingga kita akan bisa hidup di dalam new normal kembali. Apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudara, dalam hal ini? Yang pertama adalah taatilah firman Tuhan. Itulah pegangan kita yang akan menghibur kita. Sebagaimana Elia taat kepada firman Tuhan ketika dia diperintahkan, katakan kepada Ahab bahwa tidak akan turun hujan. Sebenarnya ngeri-ngeri, saudara. Tidak mudah untuk berhadapan dengan raja yang jahat. Tetapi Elia melakukan itu. Dan ketika Tuhan mengatakan pergi ke sungai Kerit dan bersembunyi di situ, Elia pun pergi. Dan ketika berada di sungai Kerit, Tuhan mengatakan pergi ke Sarfat, temui seorang janda di situ. Elia pun pergi. Dalam hal ini Elia sangat patuh dan sangat taat menjalankan firman Tuhan. Oleh karena itu, pada poin ini saya mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita taat dan setia kepada firman-Nya. Yang kedua, tentu dalam ketaatan itu kita buktikan juga bahwa kita patuh dan setia kepada pemerintah. Karena kita tahu pemerintah berjuang begitu keras untuk rakyatnya. Pemerintah selalu mengadakan upaya-upaya yang terbaik dalam penanganan COVID-19. Kalau kita patuh, Pak Luhut mengatakan kalau kita patuh, kalau semuanya setia, kalau semuanya disiplin, mudah-mudahan keadaan akan menjadi lebih baik. Itulah harapan kita, saudara-saudara. Dan ingat bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Dimanapun kita berada, kita harus selalu mencerminkan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu.
Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, sidang jemaat, saya minta waktu sejenak, kami akan membacakan agenda pelayanan dan warta jemaat seminggu ke depan. Sabtu tanggal 24 Juli 2021, Youth Fellowship jam 16.00, pelayanan firman, Vikaris Jeffrey Lumansik, WL Oscar Yunus dan Saudari Angel Dite, secara daring. Kita masuk warta jemaat. Ucapan terima kasih yang pertama, Saudara Julian Nakayama dan keluarga Bapak Cornelius Lumansik yang telah menyumbang beras untuk lumbung beras. Yang kedua, seluruh penata layan yang ambil bagian dalam penataan minggu ini, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja akan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Yang kedua, kita mengingatkan kembali sesuai dengan keputusan Majelis Harian Jumat tanggal 2 Juli 2021 dalam rangka mematuhi himbauan pemerintah pusat Provinsi Bali dan Sinode GKPB terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Yang pertama, seluruh kegiatan di gereja, ibadah umum, ibadah kategorial dan sebagainya selama PPKM darurat yang dilakukan secara daring. Yang kedua, keputusan untuk ibadah umum minggu tanggal 4, 11 dan 18 kita laksanakan secara online lewat Facebook Bukit Doa pada jam 8.00 kita. Jemaat dapat beribadah bersama keluarga dari rumah masing-masing. Pendeta majelis yang bertugas dan penata layan hanya hadir di gereja. Dan persembahan minggu dapat Bapak Ibu bisa dikumpulkan kepada majelis yang terdekat atau dibawa ke kantor gereja pada hari-hari kerja. Yang ketiga, penabisan Majelis Jemaat GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua masa pelayanan 2021 sampai 2025. Penabisan majelis ke dalam jabatan gerejawi, penatua, penginjil dan diaken, dan pelantikan Majelis Bukit Doa periode 2021 sampai 2025 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 8.00 WITA oleh Bapak Bishop I. Nyoman Agustinus MTH di gereja di GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Yang keenam, HUT ke-23 GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua tahun 2021. Sehubungan dengan PPKM darurat yang masih berlaku saat ini, maka rangkaian kegiatan perayaan HUT Jemaat tahun ini dapat dimaknai di rumah warga jemaat masing-masing dengan subtema tetap setia dan percaya kepada Tuhan di masa sulit, dan terambil dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 yang berbunyi, kiranya menjadi kekuatan bagi jemaat agar menjadi permakluman dan perhatian warga jemaat. Untuk janji iman, rukun kedukaan dan iuran makan mumbul, Bapak Ibu bisa membayar di kantor sekretariat gereja dengan
hari kerja atau mentransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di warta jemaat yang dikirim lewat WA sektor. Untuk laporan keuangan Bapak Ibu bisa lihat di halaman terakhir. Jika ada koreksi Bapak Ibu bisa menghubungi kantor sekretariat gereja. Sekian warta jemaat minggu pagi. Sudah-sudah kita akan menaikkan doa syafaat, namun sebelumnya kita angkat pujian mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita nyanyikan sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya ya Tuhan bahwa sampai hari ini mujizat Tuhan masih terjadi. Itu sudah kami saksikan 1 tahun lewat ketika COVID-19 melanda dunia ini. Dunia ketakutan karena faktanya ada banyak kematian juga terjadi karena COVID. Tapi kuasa Tuhan jauh lebih hebat dan lebih besar. Dan mujizat Tuhan terjadi. Ada banyak orang juga yang disembuhkan dari COVID-19 ini. Dan saat ini Tuhan, kami terus mendukung sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, terus-menerus mendukung upaya-upaya pemerintah di dalam memerangi dan mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Sudah dilakukan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali, dan kami melihat hasilnya. Memberikan harapan kepada kami bahwa penyebaran virus ini dapat ditekan. Oleh karena itu Tuhan, berkati pemerintah, berkati para medis, berkati Satgas COVID secara nasional dan juga di daerah-daerah. Sehingga hasil kerja mereka yang diberkati oleh Tuhan akan membawa ketenangan, akan membawa keteduhan dan kesembuhan.
bagi mereka yang terpapar. Pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dalam berbagai keterbatasan yang ada, tetap melakukan pelayanan. Ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan dilakukan lewat streaming atau Zoom. Kreativitas muncul di masa sulit ini. Dan di situ kami melihat bahwa Tuhan menyatakan kasih dan pemeliharaan kepada gereja. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan di Bukit Doa ini. Saudara-saudara kami ada beberapa orang yang terinfeksi atau yang tertular COVID-19 yang sudah pulih, yang sudah sembuh. Tetapi ada juga yang baru muncul, seperti ayah dan ibu daripada Ibu Sairtian yang sedang dirawat di Surabaya. Tuhan beri berkat dan kekuatan serta kesembuhan. Kami juga berdoa untuk kakak kandung daripada Bapak Fernando, Ibu Ida Hutapia yang juga terpapar COVID yang sedang dirawat di Jakarta. Dan masih ada sejumlah saudara kami yang lain Tuhan, yang di karantina mandiri di rumah masing-masing. Tuhan Yesus hadir untuk memberi pertolongan sebagaimana Engkau menolong Elia, sebagaimana Engkau menolong janda di Sarfat. Kiranya demikianlah Tuhan menolong saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Dan kiranya Tuhan juga menolong saudara-saudara kami yang lain yang kesulitan ekonomi dan berbagai persoalan lain yang dihadapi. Bapa, hadirlah kiranya Engkau untuk memberi kekuatan. Dan saudara-saudara kami yang telah menaburkan berkat-Nya, mengirimkan beras untuk lumbung beras yang sejak kami buat ini tidak pernah kosong. Setiap hari diambil dan setiap hari pun ada yang menyumbangkannya. Di sini kami melihat satu kehidupan mirip seperti dalam Kisah Para Rasul. Setiap hari ada orang yang memberikan makan dan minum dan berkumpul di rumah-rumah dan juga di rumah Tuhan, berdoa, dan Tuhan menambahkan kekuatan, berkat kepada mereka. Itulah yang kami saksikan dan kami lihat dalam kehidupan gereja-Mu masa kini ya Tuhan, termasuk juga di Bukit Doa ini. Biarlah kiranya Tuhan akan tetap dan memelihara serta mengasihi kami semua. Demikian doa syafaat kami Bapa. Seluruh warta kegiatan, baik saudara-saudara yang berulang tahun yang sudah dicatat dalam warta liturgi ini, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyayangi kami semua. Inilah doa syukur dan syafaat kami Bapa yang kami naikkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, baik yang di sini maupun yang di rumah, mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 28 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar
Tuhan tercurah, Jemaat saya hidup undang kembali bangkit segar di atas bukit dan Jemaat saya undang bangkit berdiri. bunyi derai terdengar, hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerjaan sorga, padamu pada saat pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Bapa, karena Tuhan Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami berbakti di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami membawa sebagian berkat yang datang daripadamu Bapa, baik perpuluhan, ucapan syukur, dan pembangunan. Tuhan, Engkau berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini kami pakai untuk di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Berkati juga para jemaat yang sudah memberi, Tuhan Engkau memberikan berkat yang berlipat ganda kepada mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Kita tetap berdiri untuk pujian pengutusan dan berkat. Kidung Jemaat 438 bait 1 dan 2, apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Ingatlah bahwa Tuhan menjaga saudara. Tuhan menjaga kehidupan kita semua. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin.
Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.